Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi dalam budaya Jawa. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kemarin ketika UTS kita sudah sedikit berbicara terkait dengan istilah atau pantun-pantun dalam bahasa Jawa. Kenapa sih kita harus perlu belajar tentang budaya Jawa, mengingat visi misi dari kampus kita adalah yang peka terhadap budaya, dan posisi kampus kita adalah berada di Jakarta yang merupakan dengan semboyan kota budaya di samping dengan kota pelajar. Nah, yang perlu kita ketahui terkait dengan karakter budaya Jawa itu ada 3. Yang pertama itu ada istilah yang namanya otak-atik matok. Kemudian yang kedua, wong Jowo nggone semu. Terus yang ketiga yaitu prinsip cocok lan ngelmu titen. Di sini maksudnya otak-atik mato itu orang Jawa lebih belajar dengan apa yang sudah terjadi, apa yang sering terjadi. Misalnya ketika di Yogyakarta, ketika hewan-hewan yang ada di puncak Merapi itu sudah pada turun, tidak hanya 1-2, namun hewan-hewan yang besar seperti merak dan sebagainya, itu sebagai tanda bahwa Merapi itu akan meletus. Di samping itu, untuk mengetahui bahwa pergantian musim, seperti kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering kedengaran suara-suara hewan yang sejenis kumbang. Nah, di situ sebagai pertanda bahwa musim penghujan ini akan selesai dan digantikan oleh musim kemarau. Itulah prinsip atau karakteristik budaya Jawa yang berpikir tentang otak-atik matok. Jadi kayak misalnya membenarkan, menyamakan, terus seperti sama halnya dengan prinsip cocok lan ngelmu titen, niteni atau mengingat-ingat. Terus kemudian yang wong Jawa gone semu, orang Jawa itu penuh isyarat atau sasmita. Di sini maksudnya orang Jawa itu tidak suka yang to the point, namun lebih ke basa-basi. Misalnya ketika ada yang ditawari untuk makan, sebagian besar pasti bilang sudah makan, masih kenyang, padahal dalam hati atau sebenarnya dia belum makan dan masih lapar. Seperti itu. Jadi penuh dengan ini apa namanya isyarat, bahasa-bahasa yang tersirat bukan yang tersurat, dan terkadang ada kebalikannya. Terus kemudian etika orang Jawa itu dikenal dengan 3 besar etika yang dianut, yaitu etika bagi wong gede atau bagi orang besar atau bagi orang atasan, terus kemudian etika dengan atau etika untuk orang-orang kecil atau rakyat, dan etika untuk anak dan istri. Nah, di sini kita akan menekankan terkait dengan etika-etika ini ketika turun ke masyarakat kita tahu, masyarakat Jawa itu seperti ini loh. Ketika kita bicara dengan orang yang di atas, dengan masyarakat, itu harus seperti apa. Nah, dari sinilah kita mempelajarinya. Nah, di sini etika bagi yang orang yang di atas atau yang di struktural atau para pejabat atau raja dan sebagainya, itu ada beberapa. Indra itu menurunkan keturunan. Terus ada istilahnya yama, menghukum orang jahat, sampai Brahma, membakar yang tidak baik. Jadi etika orang besar atau raja zaman dahulu sampai sekarang itu yang sebagai penentu, pemberi hukuman, terus yang mengayomi, yang mengadili, terus sebagai panutan. Itu etika bagi raja atau pejabat-pejabat yang seharusnya sampai saat ini juga
harus dicerminkan, misalnya orang-orang yang ada di DPR, MPR yang sebagai perwakilan rakyat itu harus memiliki etika wong gede, walaupun pada kenyataannya itu terbalik. Terus kemudian yang etika wong cile atau masyarakat biasa, yang pertama itu mengikuti wiradat atau upaya sendiri, mengikuti obyanging kahanan, yaitu di sini maksudnya itu pada masyarakat umum atau masyarakat kecil itu mengikuti apa yang sedang terjadi. Misalnya pada saat ini sedang terjadi wabah COVID-19 dan pemerintah menyarankan untuk stay at home. Ketika keluar harus pakai masker, harus menjaga jarak. Nah, ini harus kita ikuti. Salah satu yang ada di etika orang Jawa. Kemudian, jadi orang kecil atau masyarakat itu harus rajin bekerja. Terus membantu menjaga ketentraman negara, menjaga agar negara tidak merugi, ikut menjaga negara tidak dalam bahaya, dan jangan sampai ikhlas jika negara dirusak orang. Jadi ketika ada yang mengusik atau menjajah negara kita, masyarakat juga harus membantu pemerintahan, instansi untuk melawan penjajahan itu. Secara umumnya atau garis besarnya adalah seperti itu. Jadi masyarakat itu menyongkong pemerintahan yang ada. Kemudian etika anak dan istri, ini maksudnya di sini adalah ingat perjuangan leluhur. Jadi etika anak dan istri itu mengingat simbah-simbahnya, kakeknya atau leluhur-leluhur yang ada. Terus bagi orang tua mendoakan anak dan sebaliknya. Terus etika yang lain harus memiliki rumah dan usaha sendiri. Jadi tidak boleh ngikut dengan orang tua. Terus nerimo ing kandum. Jadi apa yang diberikan suami, apa yang diberikan ayah itu diterima. Jangan ngeyel, istilahnya seperti itu. Terus selalu bersyukur. Nah, etika anak dan istri ini kalau di Jawa kental ketika di tempat makan atau di meja makan. Jadi sebelum makanan itu dimakan oleh istri dan anak, seorang istri akan menyisakan atau mengambilkan untuk suaminya atau ayah sebelum dimakan rame-rame. Jadi di tempat terpisah itu khusus untuk suami atau ayah. Kenapa seperti itu? Karena untuk menghargai, karena seorang ayah sudah bekerja keras, jadi harus disisakan. Kemudian di samping itu juga ketika makan ada beberapa nanti yang diambilkan, misalnya diambilkan nasi itu yang lebih tua dulu kakeknya, baru ayahnya, baru nanti istrinya, baru anak-anaknya baru ngambil. Seperti itu. Terus kita juga harus mengenal terkait dengan psikologi Jawa. Yang pertama kuwaroh bejo, yaitu gejolak nalar jiwa dan keinginan melangsungkan hidup. Jadi kuwaroh bejo itu bagaimana keinginan untuk mengikuti hati nurani dalam melangsungkan kehidupan. Misalnya dalam wabah ini kita harus stay at home, menjaga kesehatan supaya tetap kesehatan, itulah salah satu dari psikologi Jawa. Contohnya misalnya kuwaroh bejo. Terus watak nrimo lan rumangsa. Nah, di sini adalah psikologisnya orang Jawa itu rumangsa atau istilah gaulnya saat ini itu baperan, perasa, sensitif. Nah, jadi itu. Terus tidak ingin merepotkan orang lain. Nah, ini yang sering yang di depan tadi sudah kita bahas, kenapa tidak ingin merepotkan orang lain ketika diberikan atau ditawari untuk makan, pasti selalu bilangnya sudah atau sudah kenyang. Terus perasa yang tadi, yang sensitif. Terus bahasa Jawa itu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bahasa kromo inggil, kromo alus, dan kromo kasar. Kromo inggil ini adalah digunakan pada orang muda kepada orang yang lebih tua atau atasan ke atasannya lagi, bawahan ke atasan, orang anak ke orang tua,
Terus simbahnya itu pakai kromo inggil. Terus kromo ngoko alus digunakan pada orang muda yang lebih tua namun tidak tua. Misalnya adik ke kakak, atau kromo alus ini digunakan untuk misalnya ada atasan itu lebih muda daripada bawahannya. Jadi bawahan itu menggunakan kromo alus ketika berbicara. Terus ngoko kasar. Ngoko kasar ini hanya khusus digunakan untuk seumuran. Ketika berbicara sehari-hari itu memakai ngoko kasar. Nah, ini yang perlu kita ketahui, sering terjadi ketika mahasiswa sedang praktek di masyarakat, karena belum begitu lancar bahasa Jawa, jadi pakai ngoko kasar ketika berbicara dengan lansia. Misalnya, Mbah, ditensi dhisik yo. Nah, itu sebenarnya tidak boleh karena itu adalah bahasa ngoko kasar. Seharusnya bilangnya adalah, Mbah, kulo tensi rumiyin nggih, atau memang ketika kita tidak atau belum begitu fasih dengan bahasa Jawa, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia saja. Masyarakat Jawa, walaupun simbah-simbah itu bisa bahasa Indonesia, paham apa yang kita ucapkan, namun sebagian besar dari simbah-simbah ketika menjawabnya tetap pakai bahasa Jawa. Itu yang terjadi. Ini adalah contohnya. Dalam satu kalimat dengan menggunakan beberapa bahasa, misalnya ada kromo inggil, ngoko alus. Yang paling akhir ini adalah kasar yang tidak boleh digunakan walaupun dengan seumuran. Jadi banyak. Mengingat bahasa, walaupun di Jawa juga bahasanya berbeda-beda. Misalnya Jawa Barat dengan Jawa Timur itu udah sangat berbeda. Bahasa Jawa lebih kental dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu pun sudah beda. Misalnya Kebumen itu masuk dalam Jawa Tengah, namun memiliki bahasa sendiri, ikut ke Ngapak, lebih ke Purwokerto sana. Kemudian Jawa Timur bahasanya itu lebih kasar daripada yang Jawa Tengah atau Jogja. Yang perlu diingat adalah dalam berbahasa Jawa harus tahu siapa lawan bicara kita supaya tidak salah untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Nah, ini yang perlu kalian pelajari nanti ketika praktikum dalam bahasa Jawa, yang buku praktikumnya sudah saya bagikan, yang kalau tidak salah diambil oleh Bu Wiwin. Nah, saat praktikum itulah kalian harus menambah kosakata dalam bahasa Jawa, khususnya yang bukan orang Jawa, supaya nanti ketika praktik di lapangan kalian mampu berbicara dengan bahasa Jawa walaupun sepatah dua patah kata. Nah, ini adalah contoh misalnya kata kamu itu dalam bahasa Jawa itu bisa disebut kue, sampean, jenengan, panjenengan. Nah, kue itu adalah bahasa kasar, sampean itu adalah ngoko alus, jenengan atau panjenengan adalah kromo alus yang paling tinggi. Misalnya untuk orang tua atau yang atasan kita, dosen kita, guru kita pakainya jenengan. Aku atau kulo. Nah, di sini yang seling kebalik. Ketika kosakata itu adalah kalimat kerja untuk diri kita sendiri, maka kita tidak boleh menggunakan kata kulo. Misalnya, kulo sampun dahar. Itu salah. Walaupun kita bicara dengan orang tua. Yang betul adalah kulo sampun makan. Aku sampun makan. Nah, seperti itu. Beda ketika ditanya, kamu mau kemana? Kulo tadi tindak teng peken. Peken itu adalah pasar. Nah, seperti itu bisa. Jadi memang agak sedikit sulit untuk menggunakan bahasanya karena ada tiga bahasa tergantung dengan usia dan siapa kita berbicara. Terus tugasnya adalah
Buatlah sebuah percakapan di sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, adik, dan kakak. Jadi kalian membuat skrip dialog kegiatan sehari-hari, misalnya saat mau makan atau disuruh menyapu, mengepel, dan sebagainya yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Ini adalah untuk mengaplikasikan belajar terkait bagaimana penggunaan bahasa kromo halus, kromo kasar, atau muko. Dituliskan dalam font Arial, size 12, minimal 2 halaman. Kalau sudah, dikumpulkan via email yang tugas itu, yang seperti biasanya. Nah, sampai sini ketika ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di grup WhatsApp terkait dengan materi kita hari ini yang komunikasi dalam budaya Jawa. Karena di sini kita perlu untuk mengetahui untuk mengetahui terkait budaya, terutama budaya Jawa, sebagai persiapan ketika kita nanti turun ke lapangan, supaya setidaknya kita tahu nih, kita paham walaupun ketika praktek kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi setidaknya kita tuh paham apa yang dikatakan oleh simbah-simbah, biasanya seperti itu. Apalagi di PSTW, apalagi simbah di masyarakat, ketika praktek komunitas atau jiwa komunitas itu sangat penting. Ya, silakan ketika ada pertanyaan kita bahas di grup WhatsApp. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.